Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Hai brother. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan mereview azab memakai masker lumpur Lapindo. Tapi sebelum itu gue mau ucapin terima kasih atas nama Azahir Begunal Upin, muka jelek bagaikan jalan di Lampung, dan perempuan yang telah memberikan THR lebarannya ke saya sehingga saya bisa check out insto di keranjang kuning aplikasi Goblok. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Film yang grafiknya hampir menyerupai subscriber saya ini, ya beda 1 bit doang, dibuka dengan Dika yang sedang marah-marah ke salah satu goblinnya karena kelamaan membawa karung harta karunnya. Terlebih lagi ada Serizawa yang sudah pensiun dan menjadi anak buah Dika, di mana ia meminjam uang ke Dika karena anaknya sebentar lagi mau terbenetkan, tapi Dika memberinya dengan bunga sebesar 30% karena kapan lagi kan cuan parah di atas penderitaan orang, apalagi makan duit rakyat, cuaks. Kala itu datanglah 2 preman mental bebelak yang biasanya di film azab berperan menjadi minion yang suka ngelek-ngelegan dan mengatakan kalau salah satu warga di sana menolak menjual hasil panennya ke si Dika. Hasil Dika pun cus OTW ke lokasi menemui bapak yang entah kenapa di setiap film azab ini bapak selalu jadi orang yang suka ditindas. Mungkin faktor wajah kali ya. Jadinya karena si bapak yang hobinya ditindas ini menolak, Dika pun mengerahkan 2 preman mental bebelaknya untuk mengkombo bapak ini. Buset, Dika info negara tanpa hukumnya dong. Di sini kritik jalan rusak aja dilaporin. Namun karena si bapak ini takut, ia pun langsung surrender dan lebih memilih menjual hasil panennya ke si Dika daripada harus terkena combo 2 preman Battle Land of Dawn ini. Kemudian saat pulang, bertemulah Dika dengan pendatang baru yang baru rilis walaupun banyak booknya, ya sebut saja Joko. Di mana si Dika ini ternyata telah membunuh bapak Joko, hingga Joko pun harus login kembali ke kampungnya untuk menyelidiki penyebab kematian bapaknya. Nah, di sana Joko pun mendapatkan warisan segudang hektar sawah bapaknya. Ia pun keceplosan ke si Dika kalau ia tak akan menjual sedikit pun hasil panennya ke si Dika. Alhasil Dika pun langsung mengeluarkan tutur rahayunya tingkat kebun binatang, lalu logout dari sana sambil membuat strategi untuk mengekill si Joko. Tapi ternyata saat sampai di rumah, si Dika malah ngamuk-ngamuk karena otaknya sama sekali tak mendapatkan sinyal untuk mencari cara mengekill tanpa menyentuh di Google Chrome. Saat itu istrinya pun mencoba menurunkan tensi si Dika dengan memberi ceramah no jutsunya. Namun tentunya itu tak berefek apa-apa ke Dika, bahkan berbalik terkena istrinya si Dika karena ternyata Dika telah mengaktifkan spell Vengeance untuk membalikan damage bacotan tersebut. Lalu di malam harinya saat istri Joko ngidam sebelah, ia pun tak sengaja terkena jurus senggol dong sampai motor Joko offset keluar dari jalan dan perut istrinya pun harus mencium sebuah beton yang diselimuti sebuah rumput. Alhasil ketika dibawa ke rumah sakit, sekarang bukan lagi dokter berbatang yang menjadi tukang benet, melainkan ibu ini yang mengatakan bahwa member penerus akun FF si Joko harus terbenetkan dari alam semesta dikarenakan terkena pelanggaran ketika masih berada di kandungan, yaitu telah berani mencium beton. Berita itu pun sangat membuat istrinya senang tapi pura-pura menangis karena sudah nggak akan ada lagi top up FF akibat calon penerus akun Joko yang gagal login. Nah, ketika di rumah, datanglah 2 minion ini untuk menjenguk istri Joko, tapi ternyata 2 minion ini adalah FBI yang sedang menyamar karena ia telah mengetahui siapa dalang di balik offsetnya motor Joko dari jalanan sampai membuat member Joko gagal login. Dan percakapan itu pun didengar oleh Lina, istri Dika, karena ia baru tahu kalau begunal tercintanya itu berhasil mendapatkan tips and trik mengekill tanpa menyentuh. Jadinya saat makan malam, Lina pun memutuskan AFK dan gak ikut mencaplok makanan sampai membuat Dika kesal lalu menepak meja layaknya subur demi Tuhan lalu logout dari ruang makan. Kemudian besoknya Dika pun dikejutkan dengan salah satu NPC GTA yang meminjam uang ke Dika, di mana ia sehabis melakukan pinjol alias pinjaman offline langsung bunuh diri agar Dika tak menagih-nagih hutangnya.
Wah, tipsnya keren banget ya guys. Tapi jangan dicoba, goblok lah kalau dicoba. Jadinya merasa dirugikan, Dika pun langsung open war ke rumah Minion untuk menagih hutang yang sekarang diwariskan oleh istrinya. Namun karena belum cheat Hesoyam, istrinya pun hanya bisa menangis dikarenakan lupa kode password kebal dari omongan kebun binatang si Dika. Asik. Di sisi lain, ada Lina yang baru aja pulang shopping-shopping dari pasar. Ia pun mendengar bisikan-bisikan setan dari seorang figuran yang cuman berani ngomong di belakang tentang suami Lina yang menjelma menjadi Dajjal. Dan saat figuran ini melihat Lina, secara spontan ia pun merubah sikapnya dari yang tukang gibah menjadi baik hati karena takut diculik oleh si Dika. Gak siapa tuh tukang culik-culik? Lalu penggibahan figuran itu pun sampai membuat Lina sangat kesal dengan Dika. Tapi pada ya walaupun sudah mengumpulkan ilmu kanuragan yang mendalam, Lina tetap saja kalah adu bacot dengan Dika karena Stark Aldous lebih kejam daripada pembunuhan. Tinjuku tak pernah meleset. Keesokan harinya, Dika pun menemui seluruh builder sawah di kampungnya akibat mereka sudah sepakat tak mau menjual hasil panennya ke si Dika karena Dika memakai voucher diskon 50%. Alhasil mendengar itu, Dika pun bukannya mengamuk di depan mereka, tapi ia malah mengunboxing rumahnya sendiri. Buset, kasihan bener tuh kursi cuy. Properti totalitas, editan tololitas. Selesai mengamuk, Dika pun menginvite dua preman mental bebelak ini untuk memberinya misi ranking S, yaitu kalian harus cari tikus yang banyak. Oh, tikus, cari di gedung D. Nah, malam harinya dengan bermodalkan buff anti corona, preman ini pun menebarkan tikus-tikus ke sawah milik warga sampai para tikus itu pun teriak uang. Dan sambil mukbang hasil jeripayah para warga. Asik. Dimana ketika pagi harinya, para builder ini pun terkagetkan karena padi-padi di sawah mereka tiba-tiba ditilep oleh para tikus tanpa dasi. Ini tikus jenis apa cuy? Ini tikus apa marmut? Tikusnya banyak banget. Astagfirullahaladzim. Ngomong aja remedi apalagi ulangan. Kala itu para warga pun mengsumonkan Joko ke sawah mereka untuk meminta bantuan cara mengusir tikus dari sawah dikarenakan sinyal di otak para builder ini tiba-tiba menjadi E. Tapi beruntung salah satu warga yang memiliki bakat terpendam menjadi intel, ia pun menyimpulkan kalau ini kemungkinan ulah dari si Begundal Dika dengan alasan yang diserang tikus itu milik petani yang gak mau jual ke Pak Ganjar. Widih, ada bakat-bakat tukang bakso bawah hati nih. Yaudah kita gerbek aja yuk. Saat itu para warga yang kesal, ia pun menjadikan kekesalannya sebuah konten gerebek rumah si Dika sambil membawa cangkul bahkan topi Raiden guru si Kung Lao. Dan saat sampai di sana, Pak Ganjar! lalu saat Dika membuka pintu, Bapak kan yang sudah menyebarkan hama-hama tikus di sawah kami. lah kok malah kalem, udah turunkah tensinya? Kala itu joinlah istri Dika mencoba menurunkan tensi si Dika yang sudah panas seperti omongan tetangga, tapi lagi-lagi dibuat panas kembali dengan para figuran berkata seperti ini. Tapi kami yakin pasti Bapak yang melakukannya. Mau ngajak war tapi nadanya kalem gitu. Nah, merasa diintimidasi, Dika pun menantang para figuran ini duel 1 lawan 150, 1 lawan 3, karena kalau 150 itu cuma Lord Alex yang bisa. Alhasil daripada lockout dari alam semesta, figuran ini pun lebih memilih lockout dari rumah si Dika. Udah bawa cangkul, bukannya gedik si Dika malah kabur. Tak lama kemudian datanglah polisi yang, lihat sendiri deh. Betul ini Bapak Paran, Bapak kami tangkap. Lemes amat, ngomongnya kayak lagi presentasi. Yang tegas dong. Lagian ini orang biasanya jadi figuran yang suka AFK malah dikasih peran polisi. Lihat tuh namanya, Dadang apa Badang? Kala itu Joko pun ditangkap karena pencemaran nama baik yang padahal nggak ada bukti sama sekali. Jadinya daripada open war dan merubah genre film ini menjadi film action, Joko pun mau-mau aja dibawa ke kantor polisi. Terlebih lagi di jalan bertemulah Joko dengan Dika, yang tentunya Dika sangat senang karena berhasil mengekik Joko dari kampungnya. Bahkan karena saking senangnya, Dika pun tak sengaja menelan mic clip-onnya sampai judul film ini pun berubah menjadi Suara Hati Dika. Kemudian istri Joko yang tahu suaminya ditangkap, ia pun melaporkan kejadian ini ke Lina berharap ia bisa membantu, di mana mereka langsung cus ke kantor polisi untuk meluruskan masalah yang berliku-liku dihadapi Joko. Dan anehnya hanya bermodalkan menyuruh Pak Pol Cepme ini membebaskan Joko karena tak bersalah, bisa-bisanya si Pak Pol mau-mau aja karena katanya tuntutannya sudah dicabut. Tapi saat saya mencari di Google nih, lihat ya.
siapa yang berhak mencabut laporan? Laporan atau pengaduan yang dibuat tersebut pun dapat dicabut jika memang diinginkan oleh pelapor atau pengadu. Noh, dengar tuh. Nah, ini kok bisa si Lina nyabut laporan? Kan harusnya Dika dong. Dikira ngambil raport SD kali ya bisa diwakilkan. Di sisi lain, Dika pun and the gang menuju rumah Mad Dog yang sudah pensiun ini untuk menagih hutangnya. Tapi karena babang Mad Dog nggak punya uang, para preman ini pun langsung mengunboxing rumah bapak ini dan berhasil menemukan karung padi milik si Mad Dog. Alhasil untuk membayar seperempat utangnya, Dika pun menyuruh anak buahnya mengcosplay menjadi goblin COC dengan membawa karung padi itu pulang ke rumah si Dika. Bangki emang. Nah, di jalan Dika pun melihat Joko yang berhasil lock out dari penjara dan tentunya itu pun mengejutkan Dika, tapi tak sampai mati karena ia lebih memilih menarik tangan istrinya untuk disiksa di rumahnya. Gila, bagus juga ya rumah si Dika. Di rumah, Dika pun mulai berbacot ria memakai bahasa Rabbit Invasion sampai membuat Lina AFK karena tak mengerti bahasa si Dika. Jadinya karena Lina hanya AFK, Dika pun langsung nambah sadis dengan cara menyandra si Lina bagaikan Sakura yang membebankan. Kemudian di tempat Joko, ia pun mulai memberikan tips and trick cara membunuh tikus-tikus berdasi, tanpa dasi maksudnya, dengan cara tidak memberinya uang. Oh, begitu ya, Pak? Iyalah Pak, manusia tamak kalau nggak dikasih duit ya stres. Habis stres koit deh. Masya Allah, kok nggak pernah kepikiran ya sama kita? Ya iyalah, kayak punya otak aja pakai mikir. Ya iyalah, kamu kan nggak sekolah. Sejak kapan sekolah diajarin cara membunuh tikus? Dapat nih, dapat dua. Dapat dua gede-gede. Buset, berburu tikus modal ember. Wih, dipegang dong. Gampang amat itu tikus, kakinya puntung kali ya. Nggak bisa lari. Dan coba deh kalian dengar percakapan yang membagongkan ini. Tapi ingat, tujuan kita bukan untuk memusnahkan tikus. Nah, artinya dia nggak mau bunuh kan? Tapi kok pas udah dapet beda lagi ya? Kita tenggelamkan saja di sungai sampai dengan tikus-tikus ini mati dengan sendirinya. Loh, katanya nggak mau memusnahkan. Ya emang gini manusia kadang kalau udah kecapai tujuannya seketika berubah janji-janji manisnya, cuaks. Nah, di sisi lain, si Dika pun mengamuk-ngamuk setelah mengetahui Joko berhasil mengusir para tikus tanpa dasi itu. Jadinya dengan sisa kuota di otaknya, Dika pun mulai mencari cara memfrustbloodkan Joko di dark web dan terciptalah sebuah rencana di mana Dika membawa sebuah minyak hasil dari Willow Project ke sawah para warga lalu menyiram-nyiramnya sampai Dika tak sengaja tercemplung ke sebuah Nutella hisap yang mungkin dalamnya sedalam palung Mariana. Karena, gila. Ditanya itu lumpur hisap apa lumpur lapindo? Sampai akhirnya Dika pun tenggelam di sana. Kemudian di rumah Dika, Lina yang masih terperangkap, ia pun didatangi oleh pembantunya yang saya baru tahu kalau Lina punya pembantu. Dan karena pembantunya ini takut nanti dipecat kalau ngebebasin si Lina, ia pun memiliki ide di luar nalar yaitu dengan cara memanggil warga supaya warga saja yang menyelamatkan majikannya. Wow, kalau ada yang ribet kenapa harus yang mudah? Saat para bantuan sudah berkumpul, Ibu jangan diam di belakang pintu, mau usah dobrak pintunya, Bu. Yailah, itu dobrak pintu atau nyenggol pintu? Setelah sekian abad mencoba mendobrak pintu, akhirnya Pak RT berhasil masuk dan membebaskan Lina. Yang setelah bebas, Lina pun meminta lontong agar mencarikan suaminya sebelum ia mengulti orang-orang di kampung sini. Nah, keesokan harinya ada minion level 0,1 ini yang melihat jasad si Dika. Yailah, malah ikut ke shootdown. Makanya gue bilang minion 0,1. Belum cocok untuk lahir ke bumi, maksa lahir gini kan jadinya. Kala itu bapak ini pun tak sengaja mengeluarkan ulti Zilong untuk mencari bantuan. Lah, malah nyungsep. Gila, totalitas banget bapak ini. Dan sambil menahan kaki yang keseleo, bapak ini pun tetap melanjutkan aktingnya. Bahkan berhasil membawa pasukan minion yang lainnya ke TKP untuk AFK melihat mayat dari Dika yang sedang memakai masker sapi. Dengan keberanian setara solo tower pakai estes, mereka pun mengangkat si beban kehidupan ini ke atas. Apalagi Lina begitu terkejut melihat mayat suaminya yang mati dengan posisi tangan seperti ingin menggunakan deodoran. Angkat tanganmu, Segi. Nah, singkat cerita, ketika proses pemandian si begunal Dika, para warga pun mengeluh kesusahan menghilangkan Nutella Choco Chips yang menempel di tubuh Dika. Jadinya si Lina pun menyarankan untuk tidak dimandikan agar si Dika mudah dikenali di neraka.
Kemudian saat berangkat untuk menanam si Dika, terjadilah sebuah degan angin sepoi-sepoi sampai menghancurkan keranda si Dika. Jadinya Pak RT yang di luar nalar ini pun berkata, "Sebentar Pak Ustadz, saya dan warga akan cari keranda pengganti." Tapi saat datang, bukannya keranda yang dibawa, melainkan Pak RT mencuri gerobak pemulung yang sedang mudik demi menguburkan si Dika walaupun beliau harus GB dosa sedikit. Alhasil daripada rugi GB dosa, mereka pun mau-mau aja membawa keranda yang rusak itu dengan sebuah gerobak. Lalu di perjalanan, layaknya dagang martabak yang mau buka, buset, kucing siapa tuh terbang? Jadinya karena kucing yang mungkin dilempar oleh salah satu kru film itu sampai membuat gerobak Dika berjalan sendirinya dan nyemplung ke tempat sampah yang baunya seperti jigong si Dika. Lalu dengan grafik membunuh ini, para warga pun hanya bisa AFK karena sinyal di otaknya tiba-tiba dan setelah Lina menghidupkan hotspotnya, para warga pun akhirnya bisa berpikir dengan turun ke TKP. Buset, totalitas sekali ya sampai turun ke air-air got gitu. Nah, singkat cerita, ketika mereka melanjutkan perjalanannya menuju makam Uchiha Madara supaya tak ada yang membangkitkan Dika nantinya, di sana para builder pun tentunya mengeluh karena liang lahat Dika terhalang batu-batu yang sangat real banget. Alhasil PRT pun harus pindah provinsi terlebih dahulu untuk mencari liang lahat yang kosong, jauh dari efek-efek buatan editor Indosari. Tapi tetap saja nggak ada satupun warga yang mengizinkannya, dan mau tak mau para warga pun harus gotong royong mengangkat batu yang terbungkus plastik polybag itu, sampai akhirnya liang lahat Dika bersih dari bebatuan. Namun kemudian, Yudora pun mengeluarkan ultinya yang sangat tepat sasaran, sampai dari dalam liang lahat keluarlah ulti Tamus yang sangat real banget, hingga akhirnya kejadian ini pun diliput oleh salah satu stasiun TV bahkan masuk on the spot. 7 bukti nyata bahwa Yudora dan Tamus tinggal di Indonesia. Dan film pun berakhir. Oke, pesan immortalnya di sini, tikus tanpa dasi maupun pakai dasi sama-sama memang bikin susah para warga karena hanya bisa merusak. Maka untuk menangkap tikus, kita seharusnya belajar dari 2 preman mental bebelak ini yang dengan gampangnya menangkap para tikus sampai 1 karung. Ya, walaupun tikus tanpa dasi sih, karena kalau yang pakai dasi cuman ada di... Sumpah ngeri gue cuy. Tapi intinya, stay wak-wak guys.